Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Masih candu bikin martabak lagi, dan kali ini saya bikin yang versi green tea atau matcha. Dan dengan penambahan rasa juga, ini masih tetap bersarang, cantik, hasilnya lembut juga. Lembut, tahan beberapa hari ya, tidak mengeras. Dan ini dia hasilnya. Pokoknya teman-teman wajib coba resep ini, bakalan kalau sudah sekali coba bakalan jadi ketagihan mau terus dan terus ya. Langsung saja ke proses pembuatan. Kita masukkan 170 gram tepung terigu protein sedang ditambah dengan 3 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu kita aduk. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kalau tidak ada, teman-teman boleh skip ya. Lalu tambahkan 230 ml air, bisa juga diganti dengan susu kalau mau lebih enak ya. Ini airnya kita sisakan untuk nanti melarutkan baking powder dan baking sodanya. Nah, adonannya kita aduk dengan whisk sampai benar-benar tercampur rata. Jangan ada terigu yang masih kering di bagian bawahnya ya, atau mengendap di bawah gitu. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita tambahkan 1 butir telur utuh ya, kuning dan putihnya kita pakai. Nah, seperti ini, lalu kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata, sambil agak hentak-hentakan gitu ya, biar lebih mengembang nantinya ya. Nah, udah mengembang juga, sedikit mengembang ya. Nah, ini kita masukkan setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh juga baking soda. Ini pastikan masih aktif ya. Kalau ini saya gunakan yang udah agak lama, tapi hasilnya bisa bersarang banget, apalagi kalau teman-teman gunakan baking powder dan baking soda yang benar-benar baru ya. Ini bakal langsung di cairannya itu terbentuk buih-buih gelembung udara gitu. Nah, setelah tercampur, kita masukkan ke adonannya dan kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sambil kita kerja gini, bisa sambil kita panaskan teflon, biar nanti pas sudah tercampur bisa langsung kita masukkan ke teflon ya. Nah, untuk perasanya saya tambahkan green tea, pasta green tea dan sedikit pewarna hijau muda biar lebih cantik ya nanti warnanya. Kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Teman-teman juga bisa mengganti dengan pasta red velvet atau mungkin dengan perasa coklat ya. Bisa juga dengan pasta pandan, pokoknya menyesuaikan dengan selera teman-teman dan bahan-bahan yang ada di rumah ya. Intinya kalau ditambahkan ini juga masih tetap bersarang ya teman-teman. Nah, ini teflonnya udah benar-benar panas. Kita tinggal masukkan dan kedengeran ya tadi bunyi ces gitu, berarti itu teflonnya benar-benar udah panas ya teman-teman. Nih, semua adonannya kita masukkan ke dalam teflon, lalu kita goyangkan sedikit teflonnya biar ada lapisan pinggir-pinggirnya itu ada lapisan keringnya gitu ya di martabaknya. Lalu kita teruskan memasak sampai terbentuk gelembung-gelembung seperti ini ya. Ini api kompornya sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah ada gelembung seperti ini, bisa kita tambahkan gula pasir. Setelah penambahan gula pasir, bisa kita tutup dan kecilkan apinya sampai benar-benar matang, kering bagian atasnya seperti ini. Dan ini udah matang. Kita begitu matang, kita langsung olesi dengan margarin atau mentega biar langsung masuk ya ke dalam pori-pori atau yang bolong-bolong ini. Ini kelihatannya tidak semuanya bolong ya atau bersarang, tapi dalamnya itu benar-benar bersarang semuanya ya teman-teman.
Nah, ini penambahan margarin atau menteganya bisa disesuaikan selera, lebih banyak lebih baik, jadi lebih lembut nantinya ya. Lalu kita tambahkan kental manis, ini tidak tervideo pas saat menuangkan kental manisnya. Dan untuk topping selanjutnya itu saya gunakan seres coklat ya. Untuk toppingnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan bahan-bahan yang ada di rumah atau dengan kesukaan masing-masing ya. Ini penambahan seresnya pun atau toppingnya, jumlah toppingnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Mau banyak juga tidak mengapa ya, apalagi untuk anak-anak masih aman lah ya. Oke. Untuk banyak topping juga. Nah, ini sudah ditambah topping, kita potong menjadi 2 bagian agar nanti lebih mudah ya pas saat melipatnya. Kelihatan banget ya ini gimana lembutnya, lembut dan ada kenyal-kenyalnya juga ya teman-teman. Nah, tinggal kita dibalik. Tuh, terlihat kan bagian bawahnya atau dalamnya itu semuanya itu berongga ya atau bersarang. Kelihatan ya dari bulat-bulatnya seperti ini, dan kita olesi lagi dengan margarin atau butter di atasnya biar lebih enak, lebih lembut, lebih masuk ya butternya itu ke adonan. Ini saya gunakan baking powder atau baking sodanya itu tidak yang baru, apalagi kalau teman-teman menggunakan yang baru itu pastinya bakalan lebih bagus lagi, lebih optimal lagi ya untuk rongga-rongganya atau sarangnya itu. Tapi segini juga ini menurut saya udah cantik banget, enak banget ya pastinya. Kelihatan banget ya ini gimana sarang-sarangnya. Makanya saya sampai ketagihan mau bikin lagi dan bikin lagi, dan anak-anak juga memang selalu minta. Saya juga yang bikinnya semangat ya, karena emang anti gagal ya teman-teman. Setiap bikin selalu berhasil, bikinnya juga mudah dan cepat banget ya, tidak usah nunggu disimpan di rest atau di proofing gitu. Tinggal tuang-tuang, campur-campur, aduk-aduk dan jadilah martabak ya. Kalau beli itu lumayan mahal dan harus sengaja ya keluar rumah. Kalau ini bisa di rumah, disesuaikan dengan bahan-bahan untuk toppingnya, disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah aja ya teman-teman. Nah, ini dia, siapa yang tidak tergoda melihat tampilannya yang seperti ini udah kebayang banget ya gimana rasanya. Siapa yang tergiur dengan melihat ini? Pokoknya ini jadi andalan banget. Resep ini wajib dicoba ya teman-teman. Sekali coba pasti akan ketagihan lagi. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.